Beruntungnya buat kalian yang lagi nyangkut, keadaan market sekarang ini cuma koreksi aja. Di fase bull market ini sooner or later, koin kalian juga pasti akan kejemput kok. Dan kita itu berada di area support. Jadi ruang untuk turun lagi itu semakin sedikit atau semakin tipis ya. Bisa dibilang kemungkinannya lebih kecil. Dari range ini lebih possible itu untuk kita naik tes minimal ke range 69 ribuan. Secara risk to reward ratio ini juga lebih bagus. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull atau ke sisi bear. Di update kali ini kita akan ngebahas Bitcoin yang berhasil mereklaim 69.000 yang sesuai sama update sebelumnya ini ya. Itu dijelasin kemarin Bitcoin minimal ngevisit ke area 69.000 ini, bahkan sekarang lebih ya. Sekaligus di tanggal 29 Maret besok ada Bitcoin option kontrak yang expire dan max pen price-nya itu di harga 51.000. Ada teori di luar sana itu harga Bitcoin cenderung tertarik ke area max pen price. Wah, jangan-jangan kita mau koreksi nih. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Oh iya, bagi yang ingin mendapatkan free membership Cuan Kripto, di komen juga videonya ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership untuk 2 orang pemenang. Pas banget nih, ini udah akhir bulan. Jadi di update berikutnya kita akan undi pemenangnya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Chainlink, Matic, XRP, Sui, Sei, dan lain-lain. Jika ada peluang untuk masuk market dengan resiko yang minim dan reward yang besar, saya juga sharing. Di harga berapa saya masuk market ya? 2 bulan belakangan saya juga sering sharing koin-koin potensial sebelum launchingnya. Beberapa di antaranya seperti koin ini, yang naik 10 kali lipat sejak pre-sale-nya. Lalu ada koin ini juga yang udah naik 5 kali lipat lebih sejak pre-sale-nya. Bagi yang mau tahu koinnya apa, itu ada di grup semuanya ya. Kalau mau langsung join ke grup, itu juga bisa nanti di akhir video jelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke update ya. Pertama itu dari Bitcoin Seasonality Monthly Return. Ini merupakan data return Bitcoin bulanan. Di bulan Maret ini hampir dipastikan kita akan closing hijau lagi. Sejak 6 bulan belakangan kita ngelihat Bitcoin ini terus naik. Monthly candle-nya itu hijau terus dari bulan September. Secara 10 tahun belakangan data Bitcoin green streak atau closing hijau terus-menerus itu hanya terjadi sekali saat awal fase bull run di tahun 2019. Dan itu hanya 5 kali, nggak seperti sekarang yang kemungkinan besarnya 7 bulan berturut-turut itu closing hijau. Hal seperti ini itu bisa terjadi karena dorongan Bitcoin ETF itu udah ada. Arus masuk uangnya itu jadi banyak banget dari investor tradisional stock market. Hal seperti ini yang membuat market jadi beresiko tinggi karena kita sama sekali belum ngelihat koreksi. Market kalau naik terus-terusan dengan impulsif itu nggak bagus juga loh. Nanti ketika dump geraknya itu juga bisa impulsif atau kenceng. Biasanya itu kan retail masuknya terlambat ketika market udah mau balik arah atau mendekati puncaknya. Hal itu udah dijelasin di 2 video sebelumnya yang ini ya. Video yang ini juga merupakan contoh update yang saya jelaskan di grup private kita. Kita lanjut lagi nih. Dari data 10 tahun terakhirnya Bitcoin ini, di bulan April itu kemungkinan besar juga kita akan ngelihat penutupan candlenya itu akan hijau. Rata-rata dari 10 tahun belakangan itu average return di bulan April itu sekitar 15%. Terlebih di bulan April itu Bitcoin akan ada halving yang membuat Bitcoin akan semakin langka di pasaran. Setelah halving, Bitcoin hanya akan tercipta 450 keping per harinya. Atau kalau berdasarkan market sekarang itu hanya sekitar 32 juta dolar. Sementara permintaan dari pasar itu seperti Bitcoin ETF contohnya, rata-rata itu ratusan juta dolar. Jadi Bitcoin akan semakin langka. Kelangkaan Bitcoin dan banyaknya permintaan pasar itu bisa membuat harga Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Dari Bitcoin ETF inflow, di sini kita ngelihat 3 hari belakangan itu udah mulai positif lagi inflow-nya. Beberapa update sebelumnya itu saya udah pernah ngejelasin, dump-nya Grayscale itu nggak akan kuat untuk menahan Bitcoin inflow. Lama-kelamaan Bitcoin-nya Grayscale itu bisa habis juga. Tapi kalian juga perlu paham hal yang penting ya. Sekalipun penyedia Bitcoin ETF seperti BlackRock, Fidelity, dan lain-lain itu terus-terusan ngasih inflow yang positif, suatu saat pasti ada masanya yang holding Bitcoin ETF itu akan take profit dan membuat net flow negatif
negatif. Contohnya itu seperti di tanggal 20 Maret nih. Ini ada net flow negatif atau ada aksi profit taking. Yang holding dari Bitcoin ETF itu kan retail juga. Institusi penyedianya itu nggak ada kepentingan untuk ngehold Bitcoin. Yang mereka inginkan hanya cuan dari management fee investor. Jadi kalau investornya itu udah ngerasa cukup dan mau take profit, net flow-nya juga pasti akan negatif. Begitupun dengan Grayscale. Walaupun kita ngelihat ini ada net flow negatif terus, yang kemungkinan besar itu karena aksi profit taking dan management fee yang cukup besar. Nggak nutup kemungkinan, misal Grayscale itu menurunkan management fee-nya. Itu nantinya juga akan bisa menjadi net flow positif. Jadi mulai sekarang kalian jangan salah kaprah tentang Bitcoin ETF ya. Lanjut nih, sebenarnya pumpnya Bitcoin tanggal 24 dan tanggal 25 itu agak unik. Di tanggal 25 ini Bitcoin breakout dari area resistance yang besar. Padahal kalau kita ngelihat dari Bitcoin ETF, di tanggal 25 itu net flow-nya sedikit banget. Ini bahkan nggak sampai 1 juta dolar. Mau dibilang secara short squeeze juga kita nggak ada bukti yang kuat. Karena di tanggal 25 itu posisi short yang terlikuidasi tipis banget. Nggak ada volume likuidasi yang signifikan untuk membuat harganya naik. Dan kalau kita ngelihat Bitcoin liquidation map, pada saat ini ada banyak banget orang yang overconfident masuk dengan posisi long leverage besar. Kalau Bitcoin ada drop ke 68.000, posisi long di sini itu akan kelibas habis. Dan kalau posisi long terlikuidasi artinya itu dipaksa untuk ngejual barang. Dengan kata lain tambahan bahan bakar jual. Hal seperti ini itu rentan banget terjadi long squeeze, lalu membuat Bitcoin drop lebih dalam. Kalau saya ngeliat ke funding rate, ini pun juga sama nih. Funding rate ada di angka 0,05. Ini artinya 5 kali lebih besar daripada rata-ratanya. Yang masuk dengan posisi long di futures market akan kena fee setiap 8 jam. Dan yang masuk di posisi short akan dibayar setiap 8 jam. Kalau sampai 5 kali lipat seperti ini tuh ketimpangannya cukup jauh ya. Keadaan market sekarang itu resiko banget terjadi manipulatif candle untuk ngelibas posisi trader long yang udah overconfident. Lalu kalau kita ngeliat ke Bitcoin liquidity heat map, ada cukup banyak liquidity itu di range 72.200-an. Itu juga bertepatan sama area level liquidation map ini, di mana posisi trader itu kebanyakan akan terlikuidasi di range 72.200-an. Harga itu memang cenderung untuk tertarik ke area yang terdapat banyak liquidity. Pengalaman saya yang aktif trading Bitcoin dari tahun 2015, terjadi manipulatif move atau scam week itu sering banget terjadi di masa-masa ketika funding rate tinggi dan juga trader lagi overconfident. Buat teman-teman yang lagi open posisi atau ada posisi berjalan, harap pertimbangkan hal ini ya, saya cuma sharing aja. Keputusannya itu kan di tangan kalian masing-masing, saya nggak punya kepentingan ke arah sana. Nggak ada untungnya juga saya nakut-nakutin kalian, karena tugas saya itu untuk menjelaskan keadaan market secara sebenarnya. Kalau kalian nggak suka videonya, boleh dislike aja supaya kedepannya nggak ketemu lagi video dari cuan kripto. Lanjut nih, selain data ini itu kita juga punya data max spend price. Ada teori di luar sana itu yang menjelaskan harga menjelang expired itu cenderung untuk mendekati ke area max spend price ini. Max spend price merupakan harga di mana investor mengalami kerugian terbesar, baik itu dari posisi put atau call. Put itu short dan calls itu adalah long. Ibarat kasarnya sih seperti mau kita trading dengan posisi long atau short, ujung-ujungnya bandar yang menang. Tapi kalau kita ngelihat di harga sekarang itu, Bitcoin lagi di atas 70.000 nih. Dan kalau jauh banget dari max spend price-nya, bisa dikatakan ya bandar itu kalah. Tapi yang namanya bandar itu nggak pernah kalah loh ya. Mereka selalu punya cara untuk memanage supaya outputnya itu positif bagi mereka. Teori max spend price ini juga masih baru banget. Ini baru diperkenalkan tahun 2004 dan relatif terhitung masih baru. Untuk menghindari kerugian bagi broker atau bandarnya, misal saya penyedia Bitcoin option kontrak, lalu ada banyak banget nih investor saya masuk itu dengan posisi call atau long. Antisipasinya adalah saya bisa menerapkan posisi call atau posisi long di tempat option kontrak lain dengan jumlah posisi yang sama. Jadi nggak akan rugi loh ya. Karena kalau saya ngelihat ada data tambahan itu di Bitcoin futures, institution net longnya ini ada cukup banyak banget. Sekaligus hedge fund itu juga masuk dengan posisi short. Gambar ini tuh bisa diartikan sebagai hedge fund yang masuk dengan posisi short cukup banyak ini itu menyimbangkan dengan posisi long mereka di tempat lain. Begitupun dengan institution ini. Sebenarnya kita manage uang di money market itu unik banget loh. Kita bisa pakai banyak cara supaya tetap untung di jangka panjang tanpa peduli market itu mau naik ataupun turun. Beberapa ada yang pusing pasti ya. Seenggaknya kalian punya clue apa yang terjadi di belakang market pada saat ini. Lama-lama nanti juga terbiasa kok. Untuk secara fundamental marketnya seperti itu ya, nggak lengkap
lengkap kalau kita nggak analisis dengan teknikalnya juga. Jadi sekarang kita langsung masuk ke teknikal nih. Bagi yang masih fokus dan nonton sampai detik ini, tulis dong di kolom komentar. Masih fokus bang? Dengan berkomentar kalian juga berhak untuk masuk ke undian cuan kripto yang diadakan setiap akhir bulan. Tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Diundinya adil dengan YouTube Random Comment Picker ya. Dan kalau terbantu jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Kita lanjut nih ke technical analysis. Secara teknikal kita udah ngelihat Bitcoin nge-breakout dan nge-reclaim area 69.000. Sebenarnya hal seperti ini tuh bagus banget karena sekalipun di belakang marketnya itu atau fundamentalnya itu kebanyakan menjurus untuk koreksi, tapi kalau secara chart ini pembentukan struktur market yang bullish, hanya saja belum confirm karena memang ini masih lower time frame ya. Secara garis besarnya ini masih struktur lower high. Baru clear confirm itu ketika breakout di atas 74.000. Kalau terjadi breakout di atas 74.000 artinya skenario koreksinya itu bisa invalid. Di time frame 4 jam ini juga kita ada possibility untuk membentuk rising wedge. Rising wedge ini merupakan pattern bearish. Apalagi dari momentum indikator ini juga ngelihat ada perlemahan dari sisi buyer. Kalau saya ngelihat dari segi trader ya, ada trading setup yang cukup bagus. Secara long position, kita memiliki support di 69.000 dan resistance di 73.600 dan potensial invalidnya itu hanya sedikit. Jadi bisa dapat risk to reward ratio yang bagus. Misal ternyata marketnya berkehendak lain nih, 69.000 itu di breakdown turun. Jika hal itu terjadi ya kemungkinan besar kita akan ngelihat Bitcoin nge-visit ke range 60.000 lagi. Kita tinggal cari trading setupnya aja tuh. Misal terjadi breakdown dan set stop loss tergantung trading plan kalian seperti apa ya. Itu masih dapat risk to reward di atas 1/2. Jadi tanpa peduli marketnya mau naik ataupun turun, trader itu masih bisa cuan. Tergantung cara kita memanfaatkan masuk market ya. Karena cara kerja market itu memang nggak ada kepastian ya. Para profesional itu masuk marketnya berdasarkan trading plan. Untung dan rugi di market itu merupakan hal yang wajar. Misal di ranah money market seperti ini itu ada yang menawarkan kepastian ke kalian. Misal per minggu atau per bulan itu dikasih return sekian persen. Itu mendingan kalian kabur aja. Karena kemungkinan besar yang terjadi adalah kalian menjadi korban scam. Mustahil ada yang bisa menjanjikan kepastian di market. Kalau dia bisa tahu, ya dia akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Simpelnya begitu kan? Jadi harap waspadai hal seperti itu ya. Dan kalau kita ngeliat dari daily time frame, ini memang masih membentuk lower high. Area di support 69.000 ini bisa confirm dan area 60.700 ini bisa menjadi local bottom jika Bitcoin itu membuat higher high baru. Pantulan dari range 60.000 ini memang cukup menjanjikan kelihatannya. Di sini membentuk V formation yang biasanya membuat bottom di market ini masih oke kok. Masih oke ya? Ya. Kalau misalkan udah nggak kuat bro. Yes, itu oke banget kok. Masih kuat. Op, dosa puasa oi. Kalau yang nonton banyak, dosa gue tambah banyak juga nih. Jadi kurang lebih begitu ya untuk short termnya. Kita memang lagi agak di persimpangan antara marketnya lanjut naik atau terjadi short term correction. Buat yang mau lanjut lebih detail itu bisa join ke grup bersama kita ya. Di grup itu kita belajar tentang market baik secara fundamental, teknikal, dan juga psikologikalnya. Kita juga ngebahas ada banyak koin dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, Sui, Sei, dan lain-lain. Jika ada peluang bagus di market, saya juga sharing kapan saya masuk marketnya. Di minggu depan saya juga akan share koin potensial yang masih belum launching. Jadi kita bisa dapat harga pre-sale-nya. Itu tersedia untuk teman-teman di grup ya. Bagi yang berminat join ke grup, ini merupakan grup berbayar tapi murah. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Untuk gratisnya kita hanya kebagiin setiap akhir bulan ya. Buat yang komen video yang ada di channel ini menggunakan YouTube Random Comment Picker. Tersedia untuk 2 orang pemenang setiap bulannya. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Buat yang langsung ingin join ke grup, caranya kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Salam cuan. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member
saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.